Halo teman-teman, sekarang gue mau mengupdate dari persidangan petun gue ya. Jadi walaupun gue sudah lama nggak update, tapi sebenarnya gue sidang terus nih. Tiap minggu ke sidang teman-teman ya. Tiap minggu ada sidang. Karena petun itu sidangnya tiap hari, tiap minggu satu kali gitu loh. Kalau pengadilan pajak kan sebulan sekali. Kalau petun tuh seminggu sekali sidang. Jadi gue sidang terus nih. Cuman gue jarang update karena sama-sama aja isinya gitu. Nah, kemarin tanggal 23 April adalah sidang gue yang terakhir untuk 2 sidang yang terakhir, oke. Jadi ketika lu masuk ke gugatan petun itu lu harus melewati 2 tahapan untuk lu bisa sidang yang sesungguhnya. 2 tahapan yang pertama adalah dismissal, yang kedua adalah pen eee, pe pemeriksaan persiapan. Dismissal itu adalah untuk pertama kali dia bisa lu, artinya dia bisa membuang lu menjadi, tidak diterima. Kalau lu lolos, maka lu masuk sidang persiapan pemeriksaan, di mana, pemeriksaan persiapan ini adalah untuk memeriksa gugatan lu kalau ada yang salah kalimat, salah kata gitu ya, kan lu warga negara dianggap mungkin belum paham hukum gitu ya. Diperbaiki dokumennya, setelah diperbaiki barulah masuk ke gugatan yang sesungguhnya. Nah, yang tanggal 23 kemarin itu gua ada sidang pemeriksaan persiapan dua sengketa ya. Nah, jadi agak lucu nih teman-teman ya, petulnya agak lucu karena mereka ini tidak sepakat dalam beberapa hal gitu ya. Jadi ada hakim yang ngomongnya A, ada hakim ngomongnya B gitu. Ada hakim yang sependapat dengan gua, ada hakim tidak sependapat. Ada hakim yang bisa begini, ada hakim tidak begini. Jadi agak aneh mereka nih, tidak ada satu standar yang jelas gitu ya di petun gitu. Lagi-lagi dan lagi-lagi ini mengenai perekaman gitu ya. Jadi gua itu, kalau masuk ke sidang sidang petun, gue selalu pasang kamera. Pasang handphone gitu ya. Dan mereka selalu mempermasalahkan. Jadi si oknum hakim ini selalu mempermasalahkan, kamera yang gue pasang di laptop gua. Merasa insecure sekali ya, merasa ketakutan mereka ini ya, apakah mereka koruptor? Kita nggak tahu ya, kan nggak transparan selama ini. Nah, jadi, eee, ada 2 gugatan gua yang lolos dismissal. Dan kemudian lolos pemeriksaan persiapan, oke, yaitu sidang nomor 32 dan sidang 86. Jadi sengketa 32 dan 86 ini 2 sengketa, ini sudah lolos dismissal dan lolos pemeriksaan persiapan. Padahal kita sudah pernah berdebat sehubungan dengan perekaman dan kemudian hakim bilang, "Ya udah silakan," gitu ya, "silakan lu lu merekam, tapi kami sudah bilang ya kami nggak sependapat," gitu ya. Tetapi ketidaksepakatan itu tidak menghalangi jalannya persidangan, ya. Nah, terlepas dari nanti sidangnya itu bagaimana hasilnya, gue menang atau kalah ya, tetapi si hakim itu tetap melanjutkan persidangan dan pendapat masing-masing akan dicatat oleh panitera, gitu ya. Nah, jadi 2 sidang itu nomor 3286 sudah lolos. Nah, yang lucu ada 2 gugatan yang lolos misal tetapi tidak lolos pemeriksaan persiapan. Ini yang lucu teman-teman, lucu sekali teman-teman ya. Ada 2 gugatan ini yang lolos dismissal, tetapi tidak lolos pemeriksaan persiapan. Nah, ini adalah sengketa nomor 94 dan 98. Itulah yang disidangkan kemarin nih, tanggal 24 April, oke. Nah, jadi semuanya sama teman-teman ya. Si oknum hakim ini mempermasalahkan perekaman pada sidang yang tertutup untuk umum. Jadi menurut dia, sidang yang tertutup untuk umum itu tidak boleh merekam. Menurut gua, nggak begitu. Menurut gua, mau sidang tertutup ataupun terbuka untuk umum, tetap gua boleh merekam. Kenapa? Karena gue prinsipal. Gue prinsipal, gue adalah pihak yang bersengketa, gue butuh rekaman ini supaya gue bisa rewind, gue bisa ingat-ingat lagi, gitu kan. Nah, jadi yang lucu adalah yang 2 pertama itu hakim mempermasalahkan perekaman iya, betul, dan sudah dicatat gitu kan. Tetapi perbedaan pendapat itu tidak menyebabkan sidangnya dihentikan ya, apalagi sampai ditolak gitu ya. Jadi lanjut sidangnya. Sedangkan yang 2 kemudian itu, 2 terakhir ini, hakim mempermasalahkan perekaman, iya betul dan sudah dicatat juga, tetapi kali ini perbedaan pendapat ini menyebabkan dia ngambek gitu ya, si hakimnya ngambek gitu loh, oke. Si hakimnya ngambek akibatnya dia tidak mau melaksanakan kewajiban dia sebagai hakim, gitu loh. Jadi ketika gua bertanya detailnya bagaimana, dia tidak mau jawab, gitu loh ya. Dia suruh baca putusan nanti ya. Jadi nanti aja, tunggu putusan nanti, lu baca aja nanti gitu ya. Jadi agak aneh gitu. Ada double standar, antara hakim yang satu dan hakim yang lain gitu loh. Agak aneh nih petun ya, agak lucu, agak aneh. Jadi anyway, akhirnya dua sidang ini akan diputuskan gua kalah, gitu ya. Padahal gua sudah lulus dismissal. Gua sudah lolos dismissal, gua sedang masuk ke sidang pemeriksaan persiapan, tetapi gua akan dikalahkan. Dia sudah bilang ya, gua akan dikalahkan dengan, sidang penetapan yang dibaca secara online nanti ya, tinggal kita download aja. Nah,
Ini agak lucu teman-teman ya, belum pernah gue yakin ya, dalam sejarah belum pernah di Petun itu orang digagalkan di sini, gue yakin nggak pernah. Kalau ada coba deh teman-teman komentar ya, ada nggak lu yang masuk ke Petun kemudian lu gagal di pemeriksaan persiapan? Nggak mungkin harusnya. Tetapi gua satu-satunya orang yang gagal di sini, dimatiin di sini, oke. Jadi, sudah tidak ada upaya hukum ya, sesuai dengan pasal pasal berapa tadi ya? Coba kita nonton deh. Oh ini dia, pasal 63 ya, gua sharing teman-teman ya, gua sharing supaya lu tahu ini yang jadi acuan nih ya, ini yang jadi acuan oleh si oknum nih ya, si oknum hakim. Dia mengacu ke pasal 63. Jadi pasal 63 Undang-Undang Peratun mengatakan begini, pasal 63 ayat 1 ya, sebelum pemeriksaan pokok sengketa, hakim itu wajib, teman-teman ya, WAJIB, jib, wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas, oke? Sudah nih dilakukan. Nomor 2. Dalam pemeriksaan persiapan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, hakim A dan B ya, A itu wajib ya, wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari. Oke? Nomor B, dapat meminta penjelasan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan. Oke. Nomor 3, apabila dalam jangka waktu tersebut penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Oke. 4, terdapat putusan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi lu boleh menggugat ulang. Nah, jadi poin 3 yang akan dilakukan. Oke, gue sudah bertanya ya, gue sudah bertanya, yang mulia hakim, lu mau pakai yang mana? Jadi dia akan pakai pasal 63 ayat 3, oke. Jadi, yang akan dilakukan, yang akan digunakan adalah pasal 63 ayat 3, di mana gua akan dinyatakan, tidak menyempurnakan gugatan, maka hakim menyatakan putusan itu tidak dapat diterima, menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Pertanyaan gua adalah, apakah ada yang gua langgar dari huruf A, dari pasal 2 huruf A, oke, 63 ayat 2 huruf A. Apakah ada nasihat kepada gue untuk memperbaiki gugatan yang tidak gua sempurnakan gugatan gua, yang menyebabkan hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima. Si hakim bingung gimana jawabnya pertanyaan gue ini. Akhirnya dia bilang, "Ya udah deh, nanti lu baca aja di putusan." Oke. Jadi nanti teman-teman tanggal Tanggal 2 Mei ya, akan ada putusan dan kita akan siarkan secara live bagaimana kejadiannya. Jadi berakhirlah dua dua sengketa ini, sengketa 94 dan sengketa 98, dan nanti kita akan bacakan dan akan gue gugat ke PN nanti ya, si hakim ini akan gue gugat ke PN. Berhubung pengadilan negeri itu tidak buru-buru teman-teman, jadi kita akan, gugat satu persatu ya, jadi nggak perlu buru-buru. Kalau petun kan ada maksimal 90 hari, kalau pengadilan pajak 30 hari, jadi kita terburu-buru nih. Sedangkan kalau PN tidak buru-buru. Nah, santai nanti ya, kita akan, tunggu dulu putusannya bagaimana dan kita akan gugat nanti, oke? Nanti supaya kita bisa belajar juga bagaimana sih bersidang di pengadilan negeri gitu teman-teman ya. Nah, jadi di situ kan ditulis dengan jelas teman-teman ya, bahwa hakim tuh wajib memberikan nasihat. Nah, tetapi faktanya nasihat itu tidak diberikan oleh si hakim, oke? Nah, jadi gimana pertimbangannya gitu kan? Nah, nanti dia suruh kita baca pertimbangan di putusan, ya berarti kan belum jelas ya kan? Nah, jadi pertanyaan gua begini Bos, kalau hakim melanggar pasal ini, dia wajib nih, tetapi dia tidak mau lakukan, apa konsekuensi hukumnya? Apa? Oke, nggak ada ya, guys, nggak ada ya, nggak ada. Oke, kita hanya bisa gigit jari kalau dia, si hakim, yang punya kewajiban tapi tidak mau melaksanakan kewajibannya. Oke, pertanyaan berikutnya, kalau gua, penggugat yang melanggar pasal di dalam perma, menurut dia perma yang gua langgar, padahal perma ini bukan undang-undang loh Bos, ya. Perma itu bukan undang-undang. Sedangkan undang-undang dia langgar, oke, dia melanggar undang-undang. Gua melanggar perma menurut dia, oke. Tetapi undang-undang itu dilanggar, dia tidak ada konsekuensinya. Sedangkan gua melanggar perma, gugatan gua ditolak. Mati nggak lu ketemu orang seperti ini? Mampus guys, ya. Jadi, kalau intinya begini, kalau dia salah, nggak ada hukuman. Sedangkan kalau kita yang salah, hukumannya adalah gugatan kita tidak dapat diterima. Mampus lu digituin teman-teman ya. Negeri Wakanda, Wakanda ya. Jadi luar biasa sekali Petun ini. Gua rasa ya memang begitu Petun ya teman-teman ya. Kita juga nggak bisa marah-marah juga teman-teman ya, karena memang manusia itu begitu.
Dia ini belum mature teman-teman ya, masih muda-muda sih gue lihat si hakimnya. Oh muda banget ya hakim petun itu, si bapak-bapak ada satu, ibu-ibu ada satu. Masih muda sekali, gua rasa mereka masih belum bijaksana, masih belum dewasa lah ya. Kalau kemauan dia nggak diikutin, ya sudah, lu nggak usah berharap apa-apa gitu ya, pasti lu dimatiin gitu. Kalau keinginan dia nggak diikutin, ya lu yang dihantam gitu, bahkan gugatan lu ditolak, matilah lu, gitu kan. Nah, akibatnya terpaksa deh kita harus maju ke pengadilan negeri gitu, teman-teman. Oke, ya seperti itulah teman-teman ya, dunia persilatan di petun memang tidak semudah itu mencari keadilan, guys, ya. Kalau mau cari keadilan ya jangan cengeng, memang ada, eee, pengalaman yang harus kita lalui, ada cara-cara yang mesti kita lalui, gitu ya. Begitulah negeri Wakanda, guys, ya. Welcome to the Wakanda jungle.